satu madrasah bisa beradaptasi, maka dia yang mampu bertahan. Itu udah hukum alam, bro. Iya. Apalagi digitalisasi nanti, orang yang tidak mau beradaptasi ya siap-siap tertinggal. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu. Ya emang. Kalau ditelusuri secara dalam, siapa lagi mau memajukan madrasah kalau bukan dalam madrasah? Anak itu perlu figur, perlu contoh yang memang bisa dia contoh dalam perilaku, dan itu tidak bisa dilihat dari Google. Mungkin definisi ada, contoh ada, tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai figur yang dilihat nyata. Jadi intinya, ini kan berarti kan kemungkinan besar, betul. Iya. Lebih dari 80% akreditasi lewat e-learning nantinya. Ini jadi kalau kata Mas hikmahnya terjadi revolusi pendidikan tapi secara silent. Ini ada question mainan baru lagi. Yes. Masih ada uang BNBK enggak? Ya, di beberapa pertemuan, di beberapa acara juga sudah dipastikan baik dari KSKK langsung ataupun dari Kanwil Kemenag DKI bahwa uang BNBK dipastikan tetap ada. Dipastikan tetap ada. Ya. Kepastian itu kan milik Allah Subhanahu wa Taala. Ya mas kita kan bisa kan ya, Bro? Ya, yang jelas itu adalah ciri khas dari Kementerian Agama. Ciri khas madrasah yang ada ujian uang BNBK. Tetap ada. Tetap ada ya. Jadi tidak ada ceritanya, karena pandemi uang BNBK dihapus ikut UNBK, nggak ada ya? Ya bisa juga ada yang bilang gitu. Nanti mungkin istilahnya menjadi UBK, cuma ada yang irisan punya sekolah, ada yang full dari Kementerian Agama Pusat, itu seperti itu. Oh jadi dari segi teknis dan isi mungkin berbeda dari sama tahun lalu atau gimana? Kalau istilah kan mungkin bisa berubah lah kalau istilah ya. Irisannya karena kelas 9-nya kan harus menggunakan KMA 183. Iya yang baru. Ya, yang baru. Di situ banyak KD-KD baru. Mapel agama itu. Nah itu KMA-nya itu sosialisasi ke bawahnya nih. Karena masa kayak gini ya mungkin belum kita merasa bertanggung jawab dengan madrasah, kita ikut mensosialisasikan. Iya. Meskipun bukan bagian dari. Bukan bagian dari itu. Gue juga gara-gara ini jadi baca itu, Bro. Padahal gak ada urusan. Ya itu apa namanya? Kurikulum darurat jadi baca, KMA mereka jadi baca, padahal gak ada urusan. Jangankan e-learning, kurikulum darurat ada itu bukan hanya untuk pandemi saja. Ini gue info baru. Ya. Maksud lo itu kurikulum darurat itu udah ada. Maksudnya sudah ada. Sebelum ada pandemi. Bukan, dibuat memang di saat pandemi muncul, tapi peruntukannya bukan ketika hanya pandemi. Ketika suatu daerah mengalami bencana, ketika sekolah mengalami musibah, itu berlaku kurikulum darurat. Dan itu diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Ya. Jadi di kurikulum darurat ini sebenarnya guru itu tidak dipaksakan untuk 100% KIKD normal. Ya, jadi yang untuk baik mapel umum ataupun mapel PAI. Ya. Yang orang Mas Menteri aja mengatakan kewajiban guru aja tidak mesti 24 jam. Ya, kalau dia itu aja bisa kurang, masa jamnya nggak kurang? Iya. Masa jamnya nggak kurang? Udah impossible banget gitu. Bisa memaknai itu. Jadi ini uang BNBK tetap ada. Tetap ada. Gitu. Nanti bentuknya apakah full online ataukah seperti kemarin, kita tunggu kebijakan yang mengikuti. Masalah kalau uang BNBK ini nggak ada, ini diganti aja bentuk saja. Itu baju dari mana ya? Helpdesk. Saya pikir perawat. Purna rawat kali. Jadi jadi mau nggak mau, kirain udah offline kita helpdesk, ternyata masih. Uang BNBK tetap lanjut, teman-teman proktor dan para camat ya bisa dibilang harus tetap siapkan diri untuk ini. Soal teknisnya kita nunggu info deh ya. Betul, karena kan perubahan terus terjadi kan. Nggak bisa kita pastiin. Betul. Masa COVID itu masa-masa nggak jelas. Terus ini apa namanya? Ini yang mainan baru nih, AKM. Ini bisa dibilang kayak membuat gelisah. Kalau orang tua katanya masih belum begitu tahu ya ini. Tapi di beberapa segmen guru ini
ketika baca contoh soal AKM dan sebagainya, ah. Jadi gimana bro? Jadi begini, untuk kalau AKM kita ini dulu, samakan dulu AKM dulu. istilahnya, sekarang itu istilahnya UBKD. UBKD. Ujian berbasis komputer daring. Jadi konsepnya AKM, namanya Yes. cuman UBKD. Betul. Oke, jadi sekarang kita ngomongnya UBKD ya. Betul. Koreksi kalau aku salah, nanti kalau biasa ngomong AKM, karena waktu dulu Mas betul, Menteri kan itu, AKM gini-gini, terus waktu tahun lalu kita udah simulasinya AKM itu. UBKD itu untuk segmen kelas MI, MT, SMA atau MT, SMA disiapkan. Oke. Intinya di dalam UBKD ini yang nanti menjadi target adalah assessment terhadap siswa, di mana dengan assessment itu bisa terlihat, bisa menggambarkan proses belajar di sekolah atau madrasah tersebut. Karena nanti bentuk-bentuk soalnya itu akan keterkaitan. Misalnya nanti ada standar yang tidak terpenuhi, itu bisa dilihat dari indikator-indikator soalnya. Maka soalnya itu bukan soal-soal lagi pengetahuan, itu bukan seperti itu. Karena waktu simulasi itu soalnya nggak ada di Google bro. Jadi simulasi sebelum kemarin, simulasi skala kecil itu mulai dari simulasi HD provinsi, saya ikut. Kemudian setelah itu simulasi HD wilayah. Ya waktu itu nggak ada yang saya pada ikut. Ane ikut coy. Ya. Ane, Hasan, terus di selatan ini ya, yang ikut Ane, Hasan, Bombong, Jamal, itu pakai akunnya MTS 2. Jadi kan yang dapat jadwal kan MTSN 2 tuh. Jadi kita bareng satu lagi sama Pak Osi Penmat. Nah, untuk melihat dari Penmat kan itu kan supaya melihat AKM seperti ini loh. Jadi ya para MI, MTS dan semuanya yang tanda petik istilahnya nih ya menolak digitalisasi madrasah gimana nih ceritanya? Itu tadi saya sampaikan, dulu produk elektronik ya kan, Nokia menolak Android, muncul BlackBerry, tapi ketika mereka tidak bisa mengadaptasi, tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya, lihat yang terjadi, banyak sekali kasus seperti itu yang menolak, artinya tidak mau beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kan jelas dalam ajaran Islam itu kan ajarkan anakmu itu sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya seperti ini sekarang ya ajarkan, tidak ada istilah yang salah. Jadi sebenarnya konteks digitalisasi itu bukan ngedrop guru ya bro? Ngedrop bagaimana maksudnya? Ya istilahnya kan kadang ada beberapa guru itu ngomong kalau digital semuanya, wah kalau aku nggak ngerti ketahuan dong dan sebagainya. Baik, betul kan? Ya harus mengupgrade lah, justru itu tugas guru kan ada pengembangan profesi berkelanjutan. Harus paham itu guru. Ada PKB kalau dia, kalau misalnya kementerian sudah menetapkan aturan, PKB-nya ternyata tidak ada perubahan, bisa dihentikan sertifikasi. Mau apa coba? Masa harus nunggu diancam begitu gitu loh? Lucu banget. Nunggu diancam seperti itu. Toh profesi berkelanjutan itu kan untuk meningkatkan kemampuan diri, skills diri. Tapi nggak ada ruginya. Tapi aneh survei sendiri nih bro, survei kayak calon gue ngomong survei dulu ya. Tapi emang gue lihat di internet dan sebagainya, ternyata orang yang mempunyai, bisa dibilang orang di profesi pendidikan itu jarang pindah jenis profesi. Anggaplah orang nih ya, guru ada yang sampai udah berapa lama jadi guru, 34 tahun, udah lama jadi di TU ada 12 tahun dan sebagainya. Tapi kalau orang di luar, bro, kali 2-3 tahun ganti bidang, 2-3 tahun dan gitu. Gue ya di pendidikan itu sepuh kuat gitu. Berkah bro. Barokah kan. Tapi tapi nggak bisa kita pungkiri, istilahnya upgrade diri, berubah itu emang sakit. Ya. Untuk kalangan tertentu itu painful, agak menyakitkan. Tetapi ketika orang itu survive di situ, saya lihat terus terang saya lihat guru-guru di sini ya, yang bisa dibilang udah
udah bisa ya oldies lah, zaman Brudi Marantika. Kalau gue kan zamannya bumerang. Itu Jadi bisa gini, ternyata. ibarat gini. Bukan masalah nggak bisa, bisa. Bisa, ibarat gini. Bro, air minum dulu, bro. Kering dia borokan itu. Bukan. Gimana? Oke. Aduh, Nah. ini bukan Bawa bukan apa iklan. Bebas Jadi itu, selama boleh. ini mindset yang terjadi di kita itu lebih banyak. Misalkan ini kita anggaplah gelas ya. Anggaplah gelas. Nah, masalah ini Gelas. Ketika ada ilmu baru, ada pengetahuan baru, di kita itu selalu menganggap kita adalah gelas yang penuh. Oke, lanjut. Jadi Ketika akan menerima masukan ilmu dari yang lain, dia dituang, maka itu akan luber. Jadi nggak mau, dia itu menolak ilmu yang baru. itu pola pikir dia. Pola pikir selama ini yang terjadi. Jadi mereka, gue senior, gue udah lama, gue udah tahu. Padahal kan ilmu berkembang terus. Develop terus. Itu makanya kalau orang beranggapan sebagai merasa pintar, merasa sudah bisa, ketika menerima masukan dari orang lain, luber dia nggak masuk. Padahal sebenarnya bukan masalah kemampuan ya bro tadi. Bukan bro, mau menerima aja itu sebenarnya. Ketika dia menganggap dia sebagai gelas kosong, diisi apapun dia bisa masuk ke itu. Jadi sebenarnya kalau konsep sampean nih ya, itu orang lebih baik yang gelas kosong itu. Selalu merasa sebagai gelas kosong. Selalu merasa sebagai gelas kosong. Betul. Walaupun mungkin juga terisi. Mungkin sudah banyak orang yang begitu kan. Udah terisi. Tapi feel-nya dia, Iya. sebagai gelas kosong. Yes, gitu. Daripada anggaplah sama isinya deh, kita mau sama, tapi feel-nya sebagai penuh. Maka dikasih masukan apapun dari orang lain nggak akan masuk. Kalimat kerennya ngeyelisasi. Itu bro, makanya supaya bisa diisi harus diminum. Tapi emang loh Pak, ya bisa dibilang emang kalau kita sebut is not easy, but jika kita bisa, it will fine. Iya. Itu mah mindset mah memang perlu brainstorming, cuci otak gitu. Tidak bisa dengan sekedar kita ngobrol begini bro. Sekedar tanya nih, umur gue 36, sampai berapa? Alah, nanya umur. Enggak, yang jelas kan sampai lebih sepuh kan, dari aku kan. Tetapi kita ini soal jaringan sama teknisnya tuh nggak beda jauh loh bro. Jadi kadang-kadang aku tanya dia, Pak ini segini gimana? Kadang dia juga tanya, Pip ini servernya ini gimana? Jadi setiap orang itu punya spek sendiri-sendiri kan. Iya betul. Katakanlah dalam bangunan, tukang bangunan, ya tidak semua bisa tukang ngaji. Kan dalam bangunan juga ya tukang ngecat beda, tukang kayu beda. Nah, iya. Jangan semua orang jadi bisa semua. Ya nggak ada tukang yang lain. Gue tanya gini tuh masa keterkaitan dengan AKM nih Pak. Dulu ketika UNBK ramai soal hot, ya kan? Guru-guru, yuk kita cari orang yang pintar hot, training kita gitu lah. Sekarang gini, hot udah jalan seberapa tahun, udah mulai meredup, ada mainan baru AKM. Siapa yang ngerti AKM nih? Ini mainan baru. Jenis soalnya baru, mana standarnya standar PISA lagi. Jadi aku sebut ini bukan negara yang menilai kita sekarang, dunia. Yes. Kita mulai ya, namanya kita udah zaman globalisasi begini, tidak bisa menutup diri. Masa lain yang menilai ranking kita. 70-an terus jadi. Itu dia kan salah satu visi Pak Menterian gitu dengan aksi itu. Nah, jadi bisa dibilang ini untuk AKM ini emang new toys, mainan baru dan itu harus kita serap, harus kita terima kayak gelas kosong yang sampai dibaratin tadi. Betul. Tapi bisa dibilang kalau aku sebut ini kita lihat mau nggak mau kita ke digital walaupun e-learning kayak uang BNPK kayak UBKD kayak digital semua bro. Udah era 4.0, orang sebentar lagi 5.0. Masa kita 4.0 masih nunggu diam aja gitu. Ngos-ngosan nanti. Karena emang aku gimana ya, kita kalau nggak nge-push diri, aku bilang kalau
saya ngomong di sini sih sama yayasan juga, kalau kita nggak nge-push diri ya kita bisa ketinggalan gitu. Pasti. Nah, kalau aku sebut gini kan, era digital itu sebenarnya kalau kita pikir kan siapa yang duluan Ya, permainannya. iya, betul. Karena Nanti yang dia duluan tanda petik jadi pionir. iya, betul. Karena kan artinya digitalisasi sekarang tuh tidak ada sekolahnya, tidak ada lembaganya, ya kita mengikuti perkembangan terus kan. Tidak bisa dipastikan stuck di satu sisi. Ya, makanya itu kalau AKM dan sebagainya bisa dibilang kita nggak mulai mempelajari, e-learning nggak mulai mempelajari dan sebagainya ya jangka panjangnya berat bro. Ya begitulah yang tadi saya bilang. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Mumpung Kemenak ngeluarin banyak mainan. Nah itu, Kemenak itu luar biasa. Emang aku akuin Kemenak banyak mainan. Itu bahasanya bukan mainan lah ya. Kalau aku bahasaku. Kalau memberikan fasilitas lah ya. Nah, tapi emang dari mainan ya fasilitas bahasa sampean, bahasaku ini mainan itu memudahkan. Nah iyalah, kita kan ada apa namanya, ada litbang yang meneliti dulu apa sih yang diperlukan madrasah. Itu saya tidak sekali dua kali ditanya oleh apa namanya rekan-rekan di pusat. Apa bro? Sekarang tuh yang diperlukan madrasah apa? Kalau dulu wah kita perlu e-learning. Saya termasuk yang pertama kali diajak bicara konsep e-learning itu maunya seperti apa gitu kan. Kemudian ditelepon lagi, apa bro sekarang yang diperlukan sebenarnya oleh madrasah? Hosting bro, kalau server fisik berat, perawatan susah, modal gede. Muncullah kebijakan kan, hosting gratis untuk meskipun swasta dulu, tapi itu luar biasa. Belum pernah ada selama ini kan? Belum. Iya hosting, aplikasi gratis. Berkali-kali saya ditanya seperti itu. Ya karena memang kebetulan saya kenal gitu kan, teman-teman yang ditanya seperti itu. Tapi gini bro, sekarang ini anggaplah buat madrasah yang mau make lah ya, digitalisasi. Oh iya bro, Patera itu belum pulang. Makanya bingung, sayang itu loh. Mas pada ngapain gitu ya? Nah ya, sekarang gini nih, mumpung ada bisa dibilang, waduh, kalau e-learning kan dipakai sekian sampai sekian full kan berat tuh tugas guru. Sekarang gini deh, aku tanya sebagai personal. Anggaplah madrasah itu pakai e-learning, tapi tidak memakai semua fasilitas itu. Ya kan, contohnya kita hanya pakai untuk bahan ajarnya atau CBT-nya, yang ringan-ringan dulu lah. Nggak masalah kan sebenarnya kan? Maksudnya dalam penggunaan sih nggak masalah, tapi dalam sistemnya kan itu kan sistem apabila nomor 1 nggak dikerjakan nggak bisa ke nomor 3. Iya, maksudnya awal pelan dulu. Boleh lah misalnya menggunakan penting mau pakai dulu. Menggunakan bisa conference-nya gitu. Iya. Karena kalau sekarang menggunakan CBT tapi dia tidak menentukan KD itu hilang, nggak bisa kan? Nilainya nggak sama seperti ketika kita mengajar. Saya mengakui sendiri, kita mau ulangan nggak tahu ulangan itu indikatornya sesuai nggak dengan KD-nya, tercapai nggak KD-nya kan gitu, tapi dengan e-learning terarah. Oh iya, KI 3 nanti KD-nya 31, nanti tugasnya 31, tugas 31 dengan 32 pasti beda, kata kerja operasionalnya berbeda kan gitu. Nanti ulangan juga begitu, jangan sampai KKO-nya itu keluar dari KKO KD kan begitu. Terus gini, kalau belajar itu seru. Ada fasilitas di e-learning yang aku anggap bisa dibilang paling seru, pengawas. Eksekutif. Bahkan saya udah nyoba tuh Pak, dari bisa dibilang ya kita nggak sebut merek lah istilahnya lah, tapi saya udah nyoba banyak e-learning, bukan e-learning madrasah ya, banyak program. LMS lain lah. Lah gitulah. Tapi aku sebut gila ini e-learning madrasah. Matching. Maksudnya matching dalam artian ini seakan-akan tanda petik sekolah virtual. Yes. Gitu. Tapi bukan masalah sekolah itu nggak ada ya. Maksudnya sekolah virtual dalam artian administrasi itu ada di situ. Walaupun belum semua, mungkin yang kayak silabus sebenarnya belum lah, buku 1 itu gede kan tulisannya kan. Tetapi kita sebagai guru itu administrasi itu ada di situ. Betul. Emang saya akui, saya pribadi belum memakai semua fasilitas di situ. Tapi ternyata ada bisa ini. Wah, kalau ini jadi, kalaupun nggak ada COVID,
nggak ada pandemi, ini program bagus banget. Iya, memang. Walaupun nggak ada. Memang. Jadi ketika Litbang mulai menganalisis beberapa semua yang terkait itu, menyiapkan semua unsur diminta pendapat, gitu. Maunya seperti apa, gitu. Jadi bukan aplikasi yang ujuk-ujuk jadi dibuat oleh sang master alumni madrasah begitu saja. Ada proses. Yang namanya programmer itu hanya meneruskan program kebijakan dalam bentuk aplikasi kan gitu. Gini bro, kalau aku kan orang IT udah sebelum ngajar tuh aku udah main program juga lah, bisa dibilang. Programmer itu hanya tukang ketik bro. Bener demi Allah loh. Aku kan ngurusin Oracle dulu juga. Programmer itu hanya tukang ketik, tetapi yang mempunyai flow, yang contohnya aku dulu di akunting, yang mempunyai flow adalah general manager-nya. Iya betul. General manager belum tentu bisa IT. Belum bisa, tapi dia mempunyai flow, betul. sistemnya dia tahu. Kita tanya sistemnya dia kemana? Oh kertas segede gini, kita tulis tuh arah-arahnya. Iya. Flowchartnya dan sebagainya, sampai adjustmentnya kemana. Oh ini salah, Pip. Ini harusnya ke sini, ngurangin. Kalau stok ini hilang, harusnya ke sini. Itu mereka yang punya. Iya. Programmer itu hanya bentuk flow yang dia punya ke dalam program. Yes. Betul seperti itu. Ya, mereka sebut programmer hanya tukang ketik. Tapi yang mempunyai ide itulah yang mahal. Ya, itu ya pembicaraan pep talk kita istilahnya. Gini aja udah lama loh tuh, ya kan? Jam 2 kurang kan cepet kan? Tuh, ini pertama kali dia podcastan nih, first time. Kalau emang udah cepet ini udah jam 2 kurang 20 menit, jam 2 pagi. Gila. Mana besok lo ke Bandung lagi? Bro, thank you atas waktunya. Moga-moga kita tetap sehat semua. Moga-moga ilmu yang udah di-share ini bahasanya ada misinformasi di luar, moga-moga tercerahkan dengan adanya ini. Kita tidak menjudge siapapun, tapi kita memberi pencerahan. Ya, betul. Memberi pencerahan. Jadi saya juga berterima kasih ya kepada ya KNT, para tim-tim yang lain yang membantu mensosialisasikan baik secara kebijakan, baik secara teknis, itu luar biasa karena Kemenang Pusat sendiri nggak bisa turun langsung ke akar rumput kan, kecuali oleh teman-teman kan ada grup nasional, ada grup provinsi, ada grup provinsi, kabupaten, terus sampai ke madrasah. Ya mungkin saya mengucapkan terima kasih juga atas yang sudah dikerjakan atas nama teman-teman di provinsi lain juga seperti itu. Luar biasa lah. Kalau saya selalu berprinsip kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Gak jelas. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.